Tes tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada poin ke-33 tentang Al-Qur'an kalamullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, "Wa innal Qur'ana kalamullahi ta'ala." Dan sungguhnya Al-Qur'an adalah firman Allah, yaitu pembicaraan Allah. Minhu bada bila kaifiyah. Bahwasanya firman Allah tersebut dari Allah, ya. Bila kaifiyah, dan tidak tahu bagaimana caranya, ya. Pokoknya dari Allah, berupa qaulan. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Kemudian Allah turunkan kepada rasulnya dalam bentuk wahyu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. Dan kaum mukminin membenarkan itu semua dengan sebenar-benarnya. Wa aiqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah. Dan mereka meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah secara hakikat. Laisa bi makhluqin ka kalamil bariyah. Bukanlah makhluk sebagaimana perkataan manusia. Faman sami'ahu fa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Siapa yang mendengarnya dan menyangka bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan manusia, maka dia telah kafir. Wa qad dzammahu Allah Ta'ala. Allah telah mencelanya. Wa abahu, dan Allah telah mencelanya. Wa au'adahu bisaqar, dan Allah telah mengancamnya untuk masuk dalam neraka saqar. Haitsu qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, sa'uslihi saqar, aku akan membakarnya, masukkannya dalam neraka saqar. Falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar. Tatkala Allah mengancam dengan neraka saqar bagi orang yang mengucapkan Al-Qur'an ini hanyalah perkataan manusia, alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar. Maka kita tahu dan kita yakin bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan pencipta manusia. La yushbihu qaulal bashar, tidak seperti dan tidak menyerupai perkataan manusia. Baik, kita pada kesempatan kali ini akan bahas tentang akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah tentang Al-Qur'an. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya telah membahas panjang lebar, ya, tentang Al-Qur'an kalamullah dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berusaha meringkas, ya. Karena kalau ingin pembahasan panjang lebar maka silakan merujuk kepada buku syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tapi ingin sampaikan di sini Al-Qur'an kalamullah, yaitu Al-Qur'an adalah firman Allah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Taib. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bisa kita simpulkan pada poin-poin berikut, ya. Pertama, Al-Qur'an adalah sifat, ya. Al-Qur'an adalah firman. Dan firman adalah sifat Allah. Firman adalah sifat Allah. Ya. Kita berbicara, pembicaraan ini sifat kita. Pembicaraan sifat kita. Di mana pembicaraan tersebut tidak berdiri sendirinya. Kalau pembicaraan saya sedang berbicara, pembicaraan saya menyandang pembicaraan tersebut. Dia tidak berdiri sendiri karena dia abstrak. Dia abstrak. Sifat selalu abstrak. Dia membutuhkan tempat untuk menyandangnya. Paham? Ilmu itu abstrak atau konkret? Abstrak. Butuh zat yang menyandangnya. Zat yang menyandang ilmu tersebut disebut sang pemilik ilmu. Al-Qur'an adalah firman. Firman tersebut adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah perlu kita ketahui, firman Allah adalah luas, ya. Firman Allah yaitu kalamullah tidak terbatas.
Tidak terbatas. Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Ya, katakanlah bahwasanya seandainya ya laut menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, menjadi tinta untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, maka laut sudah habis sementara firman Allah belum habis. Meskipun kami datangkan laut semisalnya. Dalam ayat yang lain, mim ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kalau kami datangkan sampai 7 lautan pun tidak akan bisa selesai menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tanpa batas, ya, tidak terbatas. Baik. Di antara firman Allah adalah kitab-kitab suci. Di antara firman-firman Allah adalah yang tertuang dalam kitab-kitab suci. Dalam kitab-kitab suci. Apa saja? Misalnya Taurat, terus apa? Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Di antaranya juga ada Suhuf Ibrahim. Jadi Al-Quran ini hanyalah sebagian dari firman Allah. Intinya hanyalah sebagian dari firman Allah. Sampai di sini paham? Taib. At-Tahawi berkata, minhu bada, bahwasanya Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dari Allah. Dari Allah, ya. Bila kaifiyah, kita enggak tahu bagaimana kaifiyahnya. Yaitu kita tidak tahu bagaimana cara Allah berbicara. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah berbicara. Yang jelas Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh At-Tahawi, minhu bada bila kaifiyatin qaulan, yaitu dari Allah dalam bentuk perkataan. Jadi Al-Quran turun dari Allah dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk perkataan. Tapi bagaimana kita enggak tahu. Dalam bentuk perkataan. Kemudian beliau menjelaskan lagi, yaitu wa anzalahu, yaitu Allah turunkan. Dan ini isyarat tentang akidah Ahlussunnah bahwasanya Allah di atas. Karena Al-Quran diturunkan. Turun itu dari atas kemana? Ke bawah. Makanya Allah mengatakan tanzilun, ya, minar rahmanir rahim, turun dari Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tanzilul kitabi la raiba fihi, ya. Tanzilul kitabi, ya, turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat menunjukkan Al-Quran tanzil, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau misalnya kita bicara hujan, kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit atau dari awan air yang suci dan mensucikan. Ya, kalau Al-Quran langsung dari Allah. Allah tidak bilang dari langit, Allah tidak bilang dari awan, tapi Allah bilang langsung dari siapa? Dari Allah. Berarti turun dari Allah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran, Allah adalah maha tinggi. Taib. Berikutnya Allah berbicara dengan bahasa dan huruf yang Allah kehendaki. Berbicara dengan bahasa tentu yang bahasa dan huruf yang Allah kehendaki. Allah kehendaki. Misalnya Allah berbicara dengan Nabi Musa bahasa apa? Bicara dengan Nabi Musa bahasa Ibrani. Taib. Dengan Nabi Isa bahasa Suryani, Maqali bukan? Bahasa Suryani. Kemudian dengan Nabi Muhammad SAW dengan bahasa apa? Arab. Nabi SAW dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Baik. Allah berbicara. Sebelumnya Allah berbicara dengan Nabi Adam.
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dalam Al-Qur'an ada Allah berbicara dengan Adam, bahasa apa kita enggak tahu. Tapi Allah bercerita dalam Al-Qur'an. Allah berbicara dengan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Taib. Berikutnya yang perlu kita ingatkan, poin berikutnya bahwasanya 4, firman Allah tidak seperti bahasa manusia, seperti bahasa makhluk. Ini dari beberapa tinjauan ya. Dari suara yang terdengar berbeda. Nanti kita akan nukilkan perkataan Imam Bukhari. Dari suara berbeda. Dari susunan berbeda. Dan lain-lain. Ketika Allah berbicara, Nabi SAW berkata, ya, ketika Allah berbicara, maka malaikat pun ketakutan sampai malaikat pingsan. Ya, malaikat pingsan. Imam Bukhari nanti kita nukil ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini. Ya, tatkala Allah berbicara maka malaikat mendengar dengan suara yang sangat dahsyat sampai mereka pingsan. Yanfudhuhum dzalik, mereka pingsan. Maka Imam Bukhari berkata, lihat, firman Allah tidak seperti firman makhluk. Kalau Allah berbicara, malaikat apa pingsan. Adapun malaikat berbicara di antara mereka tidak pingsan. Ini dari sisi suara. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tentang hari kiamat, yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Yang jauh dan dekat dengarnya sama. Kita suara makhluk semakin menjauh semakin mengecil. Adapun Allah Subhanahu wa taala yang jauh dekat dengarnya apa? Sama. Bagaimana kita enggak tahu, kita enggak bisa bayangkan. Dan selalu demikian, seluruh sifat-sifat Allah tidak bisa kita bayangkan. Kenapa? Karena database enggak ada. Kita ini akal berpikir sesuai dengan database yang ada. Akal ini berpikir dengan menganalogi database yang ada. Jadi kalau misalnya saya sederhana. Antum pernah lihat jantung? Jantung manusia tahu enggak? Jantung manusia. Jantung kodok pernah lihat? Ya, jantung pisang. Ini jantung, antum bisa bayangkan jantung itu seperti apa, ya. Kalau kita manusia, jantung tentu ada darah masuk, darah keluar, ada pompanya, ada macam-macam, ada detaknya, seperti itu. Ternyata Allah berbicara ada jantung malaikat. Kata Allah, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Hingga ketika kami cabut rasa takut dari jantung malaikat. Rasa takut dicabut oleh Allah, kemudian malaikat pun sadar. Menurut antum jantung malaikat bagaimana? Pasti ketika antum mulai berpikir, antum menggunakan database yang ada. Yaitu file yang pernah antum lihat, file yang antum pernah dengar, antum menggunakan, antum berusaha beranalogi. Kalau kita bayangkan jantung, pasti yang kita terbayang seperti jantung manusia. Padahal malaikat tidak makan, tidak minum. Jelas tidak ada darah masuk, darah keluar. Jelas tidak ada kolesterol. Tapi Allah mengatakan malaikat punya apa? Jantung. Kita berusaha mikir nggak bakalan sampai. Kenapa? Database-nya nggak ada. Sehingga tidak bisa kita pikirkan. Kita bisa pikirnya kita mengolah data. Jadi akal itu hanyalah mengolah data. Faham? Paham tidak? Nah, kalau kita tahu sesuatu, ya, maka kita bisa mengelola ya. Kita bisa mengira-ngira. Ya. Contoh saya selalu sebutkan misalnya masalah Allah beristiwa di atas arsy. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan istiwa makhluk di atas makhluk. Seperti istiwa manusia di atas kapal, Allah mengatakan fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Kalau kau sudah istiwa di atas kapal wahai Nuh dan pengikutmu. Kita bisa mikir, manusia Nuh kira-kira seperti kita ya enggak? Kapalnya Nabi Nuh kira-kira ya kapal dari papan. Maka kalau kita bayangkan Nuh di atas kapal, bisa bayangkan enggak? Bisa. Gampang karena kita tahu siapa yang di atas, siapa yang di bawah dan kita bisa menganalogikan karena database-nya ada. Allah mengatakan litastawu ala zuhurihi. Agar kalian bisa berada di atas tunggangan kalian. Kita bisa bayangkan manusia di atas tunggangan. Manusia seonta, manusia sekuda. Kita bisa bayangkan enggak? Bisa. Karena kita tahu manusianya, kita bisa tahu ontanya atau himarnya atau kudanya. Kira-kira istiwa ya seperti itu. Dia duduk, dia kokoh, ya kira-kira begitu. Kalau kapal mungkin dia duduk, ya tidak perlu kakinya di bawah karena kapal rata. Misalnya kita bisa berpikir. Contoh lagi Allah sebutkan istiwanya kapal di atas gunung. Kata Allah, wastawat alal judi. Wastawat alal judi, maka beristiwaalah kapalnya Nabi Nuh di atas gunung Judi. Kira-kira kita bisa bayangkan enggak? Bisa. Kapal kita tahu seperti apa, gunung kira-kira seperti apa. Jadi ketika kapal berhenti di atas gunung, kita bisa kira-kira seperti
seperti apa. Karena kita tahu kapal bagaimana, gunung bagaimana, database ada kita. Ya, sama Allah mengatakan tentang fastawat ala suqih yu'jibuz zurra, bahwasanya batang kokoh di atas akarnya. Kita bisa paham enggak? Bisa. Kita kira-kira namanya batang, akar kita ngerti. Tapi kalau Allah bilang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kita enggak bisa mikir. Karena zat Allah kita enggak tahu seperti apa, paham? Arsy Allah pun kita tidak tahu seperti apa. Maka akal kita buntu, enggak bisa mikir. Kenapa database-nya tidak ada? Sederhana seperti itu. Apapun yang kita bayangkan pasti database-nya database makhluk. Maka orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, mereka menggunakan database makhluk untuk renungkan Allah, kemudian mereka bilang Allah enggak mungkin seperti itu. Kamu salah karena kamu sejak awal sudah menggunakan database apa? Makhluk. Terus kamu bilang enggak mungkin Allah seperti itu. Ya sudah, memang enggak mungkin karena yang kamu gunakan database makhluk. Paham? Seperti itu. Oleh karenanya, ketika saya berbicara, Allah berbicara. Ya, sampai buat malaikat pingsan. Bagaimana kita enggak tahu? Malaikat adalah makhluk yang kuat, yang tegar. Bagaimana mendengar firman Allah bisa apa? Pingsan. Bagaimana firman Allah? Yasma'uhu man qarib wa kama yasma'. Yang jauh dekat bisa mendengar dengan sama. Ya. Ini kita tidak bisa bayangkan. Imam Bukhari mengatakan, maka firman Allah, kalamullah tidak sama dengan kalam makhluk. Tidak seperti kalam malaikat dan tidak seperti kalam al-bashar. Ini dari sisi perbedaan. Kemudian dari sisi susunan, Al-Quran, ya, susunannya menakjubkan. Ya, balaghahnya, kemudian tata bahasanya, ya. Saya gambarannya begini. Kalau kita lihat ada anak TK nulis, suruh bikin prosa atau cerita, Budi pergi ke sekolah misalnya, atau Budi pergi ke pasar. Makin dia akan tulis Budi pergi ke pasar, sederhana dia tulis. Tapi coba suruh profesor yang tulis, dia tentu tulis dengan bahasa yang indah. Bosnya begini, mukadimah, kemudian ini teratur. Kita tahu ini tulisan anak TK, ini tulisan profesor. Bahasanya sama atau tidak? Sama. Kontennya mungkin bisa sama, tapi cara penulisannya berbeda. Dan ini sangat menonjol pada bahasa Arab. Bahasa Arab orang tahu, ini orangnya ahli bahasa. Ketika dia ngomong, dia tulis, dia bicara luar biasa. Ini baru belajar bahasa Arab. Kita tahu. Itu di antara manusia. Bagaimana antara manusia dengan pencipta. Oleh karenanya orang-orang Arab mengerti akan hal tersebut. Mereka menamakan Al-Quran adalah sihir. Kenapa? Saking indahnya isi Al-Quran. Orang baru dengar Al-Quran bisa masuk Islam. Sehingga mereka menamakan Al-Quran adalah sihir, dan Rasulullah SAW adalah penyihir. Dia menyihir dengan syair-syairnya. Karenanya Allah tantang manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Allah mengatakan, Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, jika berkumpul seluruh jin dan manusia untuk mendatangkan seperti Al-Quran, mereka tidak bisa bakalan mendatangkan seperti Al-Quran meskipun mereka bersatu padu. Karena ini, seandainya Quran itu karangan Muhammad, tentu Abu Jahal dan teman-temannya bisa bikin, iya enggak? Apa bedanya Abu Jahal dengan Muhammad? Tidak ada bedanya, sama-sama orang Arab. Sama-sama orang Arab. Kali ini karangan Muhammad, tentu Abu Jahal CS bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Bahkan Allah kasih keringanan, sudah enggak usah satu Al-Quran, datangkan satu surat semisalnya. Wad'u syuhada'akum. Ya. Panggil penolong-penolong kalian kalau kalian memang bisa. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa melakukannya dan kalian tidak bakalan bisa melakukannya. Makanya Al-Quran ini firman Allah tidak sama dengan bahasa makhluk, maka dia memiliki keistimewaan yang luar biasa, dan ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi sampai hari kiamat. Jadi yang dimaksud mukjizat itu adalah Al-Quran yang kita baca ini, paham? Al-Quran yang kita baca, tata bahasanya. Adapun suara ketika Allah nyampaikan ke Jibril, nyampaikan kepada kita nggak dengar. Kita nggak dengar. Yang kita bisa lihat salinannya, salinan pembicaraan tersebut. Kita tahu tata bahasanya sangat luar biasa. Taib. Jadi kalamullah bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, firman adalah sifat. Ya. Kemudian yang di antara yang mau kita bahas adalah keberapa? Keempat, kelima. Bahwasanya yang kelima, Allah berbicara kapan saja yang dia mau, dengan topik apa saja. Intinya saya ingin sampaikan terkait dengan kehendak.
Kita kalau berbicara terkait dengan kehendak, mau bicara-bicara enggak paham. Mau bicara poin masalah apa, baca. Intinya akidah Ahlussunnah bahwasanya firman Allah itu terkait dengan kehendak Allah, terkait dengan masyiah Allah, dan inilah kesempurnaan dari firman Allah. Allah bicara kapan terserah Allah. Tetapi bisa berbicaranya Allah sejak azali. Sejak apa? Azali. Beda kalau kita manusia, kita baru bisa berbicara belakangan. Semakin kita cepat berbicara, semakin sempurna. Contohnya Nabi Isa. Di antara mukjizat Nabi Isa, dia baru lahir beberapa saat, dia sudah bisa berbicara. Tetapi Allah azali, sudah berbicara sejak apa? Azali. Tapi kapan Allah bicara terserah Allah. Allah bicara dengan Nabi Adam ketika ada Nabi Adam. Allah bicara dengan Nabi Musa ketika ada Nabi Musa. Allah berbicara dengan bahasa, dengan topik, dengan bahasa yang berbeda kepada Nabi Muhammad, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berbicara ya kaifa yasha, dengan cara yang dia kehendaki, mata yasha, kapan dia mau berbicara tersedia, dengan topik apapun yang dia kehendaki. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya pembicaraan Allah terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan inilah akidah kebanyakan masyarakat umum. Orang-orang dulu kalau bilang Al-Qur'an, apa yang mereka terbetik? Al-Qur'an yang kita baca atau ada yang lain? Yang kita baca. Semua orang di tanah air rata-rata kalau belum terkena syubhat, kalau kita bilang firman Allah, yang mereka pikir firman Allah yang mana? Yang Al-Qur'an. Makanya mereka ada yang berwudu karena ini firman Allah. Mereka menghormati, mereka tidak sembarang. Kalau sumpah dengan apa? Firman Allah. Karena mereka tahu dalam Al-Quran itu ada firman Allah. Ini akidah masyarakat manusia secara umum. Beda dengan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang ini bukan sifat. Firman Allah ini makhluk. Beda dengan akidah Asy'ariyah. Kata mereka Al-Quran ini bukan firman Allah. Firman Allah bahasa jiwa. Ini hanyalah ungkapan dari firman Allah. Mana ada orang awam memahami seperti ini? Adakah orang awam memahami Allah itu punya bahasa sendiri, yang di Al-Quran ini bukan bahasa Allah, tetapi ungkapan dari bahasa Allah, terjemahan dari bahasa Allah. Jadi Al-Quran ini bukan bahasa Allah. Adakah orang awam memahami seperti ini? Enggak ada. Orang awam itu enggak pernah tahu istilah kalam nafsi, bahasa jiwa. Mereka enggak pernah dengar. Kecuali dicekoki ya. Jadi secara umum masyarakat kaum muslimin di alam dunia ini meyakini Al-Quran ini firman Allah, dan itulah akidah kebanyakan kaum muslimin. Makanya kalau ada yang bilang akidah kebanyakan kaum muslimin akidah Asy'ariyah, saya bilang bohong. Tanya orang-orang di kampung, ini apa? Firman Allah? Bukan, ya firman atau bukan? Mereka bilang pasti ini firman Allah. Mari kita dengarkan pembacaan firman Allah dan sari tilawahnya. Firman Allah. Enggak ada yang bilang, "Oh, ini bukan firman Allah." Allah berbicara tanpa bahasa, tanpa suara, bahasa jiwa yang tidak terdengar, tidak teranu, tidak tulisannya. Terus ini apa? Ini adalah terjemahannya, ini adalah ungkapannya. Mana ada orang yang paham seperti itu? Enggak ada. Yang paham seperti itu kalau sudah diajarin syubhat baru dia seperti itu. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang jadi Allah Subhanahu wa taala anzalahu ala rasuli wahyan. Allah menurunkan kepada Nabi melalui wahyu. Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi dengan mengatakan contohnya Iqra, bacalah wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu firman siapa? Firman Allah. Allah sampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan susunan yang luar biasa. Tapi kita lanjutkan. Baik. Akidah manusia atau tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran terbagi menjadi dua. Pertama, kelompok-kelompok yang meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca, yang kita tartil, adalah firman Allah.
Yang mana? Yaitu qul huwallahu ahad, Allahu samad. Yang kita baca Al-Qur'an yang kita baca. Ini firman Allah. Yang kedua, kelompok-kelompok yang meyakini Al-Qur'an yang kita baca bukan firman Allah. Bukan firman Allah. Tetapi hanya ungkapan dari bahasa jiwa, dari bahasa jiwa Allah. Baik. Kelompok-kelompok yang meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah secara hakikat, yang pertama adalah para salaf ya, para sahabat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan lain-lain. Ya. Saya bacakan sekarang dalilnya. Dalil banyak ya, saya tidak ingin mengulangi lagi. Nanti antum bisa baca dalam Syarah Aqidah Wasithiyah ya. Tetapi saya ingin menyampaikan Abdullah, dan ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Saya bacakan ya. Abdullah putra Imam Ahmad pernah berkata ya. Abdullah putranya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad, dia berkata, "Sa'altu abi rahimahullah an qaumin." Aku bertanya kepada ayahku tentang suatu kaum. Yaquluna lamma kallama Allahu azza wa jalla Musa lam yatakallama bisaut. Kaum ini mengatakan ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, dia berbicara tanpa suara. Faqala abi, ayahku Imam Ahmad berkata, "Bala inna rabbaka azza wa jalla takallam bisautin." Tidak demikian, justru sebaliknya. Allah itu berbicara dengan suara. Hadhil ahaditsu narwiha kama jat. Lihat hadis-hadis ini. Bahwasanya Allah berbicara dengan apa? Suara. Di antaranya yang paling jelas dalam hadis Ibnu Mas'ud contohnya. Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihati khudha'anan liqauli ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Apabila Allah menetapkan suatu perintah di langit, yaitu Allah berbicara, para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya karena patuh akan firman Allah. Seolah-olah firman yang didengarnya itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Jadi mereka mendengar suara yang sangat memekikkan. Ya, seakan-akan, tapi bukan seperti itu. Seakan-akan, arti suara Allah mereka dengar dengan nuansa yang berbeda. Sampai mereka pun pingsan ketakutan. Maka Imam Ahmad berdalil dengan hadis seperti ini, kata Imam Ahmad, justru Allah, bala inna rabbaka azza wa jalla takallama bisautin. Justru Allah berbicara dengan suara, dan inilah hadis-hadis kami riwayatkan. Ini diriwayatkan dalam kitabnya As-Sunnah dan dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar yang dituduh Asy'ari ketika membahas tentang firman Allah, dia condong kepada akidah Ahlus Sunnah, dan di antaranya dinukil perkataan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan Allah berbicara dengan apa? Suara, paham? Tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Selesai. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Selesai. Jangan pernah bayangkan, karena database kita semua tidak ada tentang Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi enggak usah dibayangkan, pokoknya Allah berbicara dengan suara tidak sama dengan suara kita. Taib. Demikian juga Abdullah juga meriwayatkan dalam riwayat yang lain, wa qala abi rahimahullah, berkata ayahku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud tadi kita bacakan, idza takallama Allah azza wa jalla sumi'a lahu sautun ka jarri silsilati ala safwanin. Jika Allah berbicara maka terdengar darinya suara seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin, itu sangat memakan telinga kalau kita. Qala abi ayahku Imam Ahmad mengomentari hadis ini, beliau berkata, wa hadza al-jahmiyatu tunkiruhu. Hadis seperti ini diingkari oleh Jahmiyah, kelompok sesat Jahmiyah. Wa qala abi, ayahku berkata, haula'i kuffar. Jahmiyah itu kafir. Di antara firqah yang dikafirkan oleh sebagian ulama Jahmiyah. Kuffarun yuriduna an yumawwihu 'alan nas. Mereka adalah kafir dan mereka ingin mengelabui manusia.
Man za'ama anna Allah azza wa jalla lam yatakallam fahuwa kafir. Siapa yang menganggap Allah tidak berbicara, namanya berbicara dengan suara. Siapa yang Allah tidak berbicara maka dia kafir. Ala inna narwi hadhil ahadits kama ja'at. Kami meriwayatkan hadis ini sebagaimana yang datangnya. Ini akidahnya Imam Ahmad. Antum kenal Imam Ahmad kan? Kenal. Dan ini hadis disampaikan juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Taib. Generasi setelahnya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Bukhari tahu tidak Al-Imam Bukhari? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ya dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Beliau punya kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Khalqu Af'alil Ibad. Beliau menukil dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Unais. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahsyurullahu al-ibada fayunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub." Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat kelak, lalu Allah berkata kepada mereka dengan suara yang jauh maupun yang dekat dengarnya sama. Anal Malik, Anad Dayyan, aku adalah sang maharaja dan aku adalah Ad-Dayyan, yaitu maha pemberi pembalasan. Kemudian dia bawakan hadis juga dari Ibnu Mas'ud. Kemudian setelah itu dia berkata, Imam Bukhari dia berkata, wa hadza, perhatikan dalam Khalqu Af'alil Ibad halaman 92. Saya sampaikan akidah salaf. Maksud saya ingin menenangkan antum bahwasanya akidah kita ini akidah apa? Salaf. Bersanad, ada bukunya. Yang tidak mau ya terserah. Yang mau pakai akal, pakai logika terserah. Saya pakai akidah salaf. Baik. Wa fi hadza dalilun ala anna sautallahi la yushbihu aswatal khalqi. Kata Imam Bukhari. Ini dalil hadis Abdullah bin Unais maupun hadis Ibnu Mas'ud bahwasanya suara Allah tidak mirip, tidak menyerupai suara makhluk. Lianna sautallahi azza wa jalla dzikruhu yasma'u man ba'ud kama yasma'u man qarub. Bahwasanya suara Allah yang dekat maupun jauh mendengar sama. Wa annal malaikata yus'aquna min sautihi, dan malaikat pingsan gara-gara dengar firman Allah. Beda, ini Allah seperti sifatnya. Dari sisi suara terdengar sangat kencang membuat pingsan, yang dengar dekat maupun jauh dengarnya sama. Berbeda dengan makhluk. Kata beliau, fa idza tanadal malaikatu lam yus'aqu. Adapun malaikat kalau saling berbicara di antara mereka, mereka tidak pingsan. Sama seperti kita bicara yang kita tidak pingsan. Ya, wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Falaisa li sifatillahi niddun wala mithlun. Maka tidak ada yang menyerupai sifat Allah dan tidak ada yang menyaingi sifat Allah. Wala yujadu syai'un min sifati fil makhluqin, dan tidak ada sifat Allah yang ada pada makhluk. Jadi Imam Bukhari akidah salaf tentang masalah firman Allah. Dia bilang Allah berbicara dengan suara atau tidak? Dengan suara. Imam Ahmad tadi bilang bicara, Allah bicara dengan suara atau tidak? Berbicara. Taib. Ini akidah salaf ya. Tadi sudah kita sebutkan. Nanti kita nukil perkataan Imam Syafi'i. Akidah salaf. Yang tadi siapa? Imam Ahmad. Yang tadi Imam siapa? Imam Al-Bukhari. Ini perkataan mereka berdua sangat jelas, tidak bisa ditakwil-takwil. Allah berbicara dengan suara, selesai. Ya, Imam Ahmad dalam dinukil oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Sunnah, dan dinukil oleh Ibnu Hajar. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'al Ibad. Taib. Kelompok berikutnya datang adalah Jahmiyah. Selanjutnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan orang yang pertama kali dikenal menolak Allah berbicara dengan suara adalah Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham dikafirkan oleh para ulama. Kenapa dia menolak sifat berbicara dan dia menolak sifat mencintai? Dia mengatakan lam yukallimillahu Musa taklima wa lam yattakhidillahu Ibrahim khalila. Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa karena logikanya enggak sampai. Enggak mungkin Allah berbicara, Nabi Musa dengar, logika dia enggak sampai. Dia terlalu banyak belajar filsafat. Dan tidak mungkin Allah menjadikan Nabi Musa sebagai kekasih. Menurut dia tidak logis Allah mencintai hambanya, enggak masuk akal. Ini semua pakai logika loh. Logika. Ini perang logika, tapi kita sudah punya dalil Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita punya pemahaman salaf. Kalau ikut logika-logikaan, siapa menang logika dia menang.
Tapi logika salaf lebih masuk daripada logika mereka. Nanti saya jelaskan. Tapi intinya mereka ini kalah dalam berlogika sehingga terjebak dengan logikanya Aristoteles dan lain-lainnya. Sehingga mereka menolak Allah berbicara. Ini diantaranya Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak punya sifat berbicara. Terus yang Allah Al-Quran ini bagaimana? Kata mereka itu makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan bukan sifat yang berada pada zat Allah. Jadi kata mereka, Al-Quran ini sama dengan Ahlus Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah, faham? Tetapi ini adalah makhluk. Jadi kata mereka, Jahmiyah mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, tapi makhluk. Makhluk. Bukan sifat yang nempel pada Allah, yang disandang oleh Allah. Ini Jahmiyah kemudian diikuti oleh Mu'tazilah. Dari situlah kemudian muncul bantahan-bantahan para ulama membantah Mu'tazilah karena mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kata mereka Allah ciptakan suara di udara sehingga didengar oleh Musa alaihissalam. Wa matilka biyaminika ya Musa, itu bukan Allah bicara. Tapi Allah ciptakan suara di mana? Di udara. Atau Allah menciptakan suara lewat pohon. Jadi pohon yang berbicara. Fa'budini, sembahlah aku. Maksudnya dari pohon, bukan Allah berbicara. Mereka mengingkari pembicaraan Allah. Ini bantahannya banyak. Kita bilang suara yang muncul dari mana, itulah yang berbicara. Paham atau tidak? Ya, kalau ada kodok bicara, siapa yang berbicara berarti? Kodok. Karena sifat itu ada pada kodok. Bukan zat lain yang berbicara. Jadi sifat itu ditempelkan pada zat yang menyandangnya. Paham? Sifat tersebut ditempelkan pada zat yang menyandang. Intinya, mereka menolak bahwasanya Al-Quran adalah sifat Allah karena mereka punya syubhat yang panjang lebar. Mau dijelaskan nanti. Mau dijelaskan? Tidak usah ya. Mau dijelaskan atau tidak? Saya pernah jelaskan, ya. Saya pernah jelaskan. Intinya, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu hanyalah zat, paham? Zat tapi tanpa sifat. Karena kata mereka yang qadim, yang azali cuma zat. Tidak boleh yang qadim berbilang. Suatu yang azali cuma satu. Kenapa Nasrani dikafirkan? Karena mereka mengatakan yang qadim, yang azali ada 3. Trinitas, maka kafir. Nah, kita tidak boleh menduakan Tuhan. Tuhan itu zatnya doang. Maka kalau kita bilang ada sifat yang lama, sifat yang azali, sifat yang azali, sifat yang azali, berarti Allah berbilang. Oleh karenanya ketika mensikapi sifat-sifat Allah, ada 2 model cara mereka mensikapi. Sifat-sifat, sebagian sifat mereka mengatakan ditafsirkan dengan zat. Misalnya sifat ilmu. Kata mereka Allah berilmu dengan zatnya. Jadi ilmu itu bukan sifat yang berdiri sendiri, tapi ilmu ya zat. Karena kalau mereka bilang ada zat menyandang sifat, syirik. Ada zat menyandang sifat apa adalah syirik. Kalau begitu mereka bilang Allah alimun bidzatihi atau Allahum huwa alimun ilmu huwa dzatuhu. Allah berilmu dengan zatnya, ilmu Allah ya zatnya. Allah qudrah dengan zatnya dan qudrah Allah adalah zat Allah itu sendiri, sehingga mereka menafsirkan sifat-sifat dengan zat supaya tidak syirik. Cara yang kedua, mereka menafsirkan sifat dengan makhluk. Seperti sifatul kalam. Kata mereka kalamullah itu makhluk Allah ciptakan di zat yang lain, di udara atau di pohon. Sehingga firman Allah ini benar firman Allah, tapi ini makhluk Allah ciptakan. Faham? Antum enggak paham? Saya ulang ya, ini kesesatan ya. Allahu Akbar. Mana tadi? Mana tulisannya mana? Oke, muncul. Baik. Syubhat Mu'tazilah. Apa syubhat mereka? Tuhan harus apa? Esa. Harus esa. Esa artinya satu. Satu doang. Satu aja. Baik. Tuhan itu hanyalah zat. Hanyalah zat. Zat yang satu. Maka yang azali hanyalah satu.
satu saja, yaitu apa? Yaitu zat. Itu zat. Taib. Adapun sifat-sifat yang disebutkan, sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam dalil, maka tidak azali bersama Allah. Tidak azali bersama Allah. Dan tidak menempati zat Allah. Dan tidak menempati zat Allah. Saya tanya sama antum, antum punya ilmu enggak? Antum punya ilmu enggak? Siapa yang menyandang ilmu antum? Ya zat antum, ya enggak? Antum panas dingin, siapa yang menyandang zat panas dingin antum? Ya badan antum. Jadi semua sifat itu abstrak, senyum, ya, panas, dingin, ilmu, kudrah, kemampuan, itu semua sifat abstrak. Dia tidak mungkin berdiri sendiri, paham? Dia harus ada yang menyandangnya. Yang menyandang itu namanya zat. Kalau ada sifat menyandang pada saya, itu sifat saya. Kalau saya sedang tertawa, berarti sifat tertawa pada diri saya. Saya yang sedang tertawa. Ada ilmu yang saya miliki, itu ilmu saya, karena saya yang menyandangnya, paham? Nah, Mu'tazilah, mereka bilang kalau sifat disandang oleh zat, maka syirik. Berarti ada yang qadim dua. Ada zat dan ada apa? Sifat. Oleh karenanya dua metode mereka, dua cara Mu'tazilah dalam mensikapi hal ini. Dalam menyikapi hal ini. Yang pertama, kata mereka, sifat ditafsirkan dengan zat. Tafsirkan dengan zat itu sendiri. Kata mereka dalam ungkapan mereka, Allahu alimun bidzatihi. Kata mereka, Allahu alimun bidzatihi. Atau Allahu alimun wa ilmuhu zatuhu. Artinya kata mereka, Allah berilmu dengan zatnya. Berilmu dengan zatnya. Kalau kita tidak, ya Allah berilmu dengan ilmu, ya enggak? Anzalahu bi ilmihi, Allah turunkan dengan ilmunya, paham? Ilmu lain dengan apa? Zat, paham? Pada zat Allah banyak sifat-sifat, tapi ilmu lain dengan apa? Zat, paham enggak? Pada zat Allah ada sifat ilmu, ada sifat kudrah, ada sifat rahmat, banyak. Jadi ilmu bukan zat, tapi mereka supaya tidak menduakan Allah, mereka tafsirkan ilmu dengan zat. Kata mereka, Allahu alimun bidzati, Allah berilmu dengan zatnya. Atau mereka berkata, Allah berilmu dengan ilmu, yang ilmu itu adalah zat. Ilmu itu sendiri adalah zat. Yang ilmu tersebut adalah zat. Sama saja ini, mulut. Ya, ilmu zat, Allah berilmu dengan zat. Ini semua hanyalah pemutaran kata. Intinya mereka menolak ada sifat yang disandang oleh zat. Ini cara pertama. Cara kedua, ini mereka lakukan pada kudrah, pada ilmu, pada iradah. Kata mereka Allah kudrah dengan zatnya, Allah berirodah dengan zatnya. Ya. Tentu tidak benar. Cara kedua, kata mereka sifat tersebut adalah makhluk. Sifat tersebut adalah makhluk yang Allah ciptakan di luar zat. Ciptakan di luar zat. Contohnya Al-Quran. Contohnya firman Allah. Contoh firman Allah. Jadi kata mereka, ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah ciptakan suara di udara sehingga Nabi Musa mendengar. Tapi bukan Allah yang berbicara. Paham? Atau Allah ciptakan suara di pohon. Tapi bukan Allah yang berbicara. Pohon yang berbicara atas nama Allah. Paham? Pohon yang bilang, Innani anallah. Sungguhnya aku adalah apa? Allah. Fa'budini, sembahlah aku. Dan ini semua ngawur, tidak benar. Ini secara bahasa tidak benar. Sifat itu disandarkan kepada penyandangnya, paham? Kalau pohon, suara di pohon berarti ya bukan Allah yang berbicara, bilang pohon yang berbicara. Sementara Al-Quran mengatakan Allah yang berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Bukan pohon yang berbicara. Paham? Taib. Sehingga mereka sama dengan ahlu sunnah dari sisi Al-Quran itu firman Allah. Tapi mereka bilang firman Allah ini makhluk. Paham atau tidak? Sampai sini paham? Waktu sudah mau habis.
Paham? Maka setelah itu datanglah para ulama membantah Mu'tazilah. Ini zaman Mu'tazilah belum muncul Asy'ariyah. Asy'ariyah muncul belakangan. Kullabiyah belum lahir. Asy'ariyah belum lahir. Dulu perdebatan cuma dua, Ahlussunnah sama Mu'tazilah. Ahlussunnah bilang firman Allah itu benar-benar hakiki, Allah berbicara dengan suara didengar Nabi Musa. Mu'tazilah bilang tidak, itu Allah ciptakan suaranya di udara atau di pohon. Paham? Maka datanglah bantahan sampai ratusan ulama membantah. Sebagai dinukil oleh Al-Lalaka'i dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau membuat suatu bab di mana beliau membawakan beberapa riwayat dari para salaf yang menunjukkan Al-Quran bukan makhluk. Kemudian beliau berkata, ya, beliau nukil para salaf. Kemudian setelah beliau menyebutkan ulama banyak, beliau berkata, "Fahaula'i khamsumi'atin wa khamsuna nafsan au akthar minat tabi'in wa atba'i tabi'in." Itulah mereka 500 orang dari kalangan tabi'in dan atba'u tabi'in wal a'immatul mardiyyin dan para imam yang diridhai selain para sahabat al-khayrin ala ikhtilafil a'sar, padahal masa mereka berbeda, wa mudhiyyis sinin, kota mereka berbeda, tahun-tahun yang berbeda, wa fihim nahwun min mi'ati imamin mimman akhadha an-nasu biqaulihim wa tadayyanu bimadhahibihim. Di antara mereka ada 100 imam yang mana perkataan dan mazhab mereka dijadikan pedoman. Dulu mazhab bukan cuma 4, banyak mazhab. Sampai ada, bilang beliau, sampai ada 100 mazhab, imam-imamnya semua berpendapat yang sama bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Di antara imam-imam tersebut seperti perkataan Amr bin Dinar, ya. Beliau berkata, lihat perkataan siapa? Al-Lalaka'i. Beliau berkata, wa an Amr bin Dinar, beliau berkata, adraktu tis'atan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun, aku mendapati 9 sahabat Rasulullah, semuanya berkata, man qala al-Qur'anu makhluk fahuwa kafir, yang bilang Al-Quran makhluk maka dia telah kafir. Wa laqad laqiya Amr bin Dinar Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Ibn Zubair wa Jabir bin Abdullah wal Miswar bin Makhramah wa Sa'ad bin A'idh al-Quradhi muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah bertemu dengan banyak sahabat. Taib. Di antara para ulama yang menyatakan Al-Quran bukan makhluk adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Saya tanya sama antum, Al-Quran, kata Imam Syafi'i, Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Yang dimaksud Imam Syafi'i, beliau sedang bahas Al-Quran yang dibaca atau kalamun nafsi? Yang sedang dibaca. Karena kalamun nafsi belum muncul di zaman Imam Syafi'i, paham? Istilah kalamun nafsi belum. Karena Imam Syafi'i sedang membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah, Mu'tazilah sedang bicara kalamun nafsi atau kalam dalam Al-Quran. Al-Quran. Jadi yang dimaksud Al-Quran kalamullah itu ini yang dibaca ini. Inilah akidah salaf. Inilah akidah salaf. Perkataan dari 500 ulama tadi mengatakan Al-Quran yang kita baca ini adalah kalamullah, firman Allah. Mereka tidak sedang bahas, oh yang dimaksud firman Allah kalam jiwa, bahasa jiwa Allah yang tidak ada suaranya. Sedangkan ini bukan, ini bukan. Enggak, mereka enggak bahas itu. Mereka sedang membantah kelompok tertentu. Kelompok yang mereka bantah itu kelompok apa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah bilang Al-Quran yang kita baca ini adalah firman Allah tapi dia makhluk. Makanya dibantah dengan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Karena mereka berkata Al-Quran kalamullah makhluk. Al-Quran adalah firman Allah tapi makhluk. Maka dari sini tahu bahwasanya para ulama mengatakan Al-Quran yang kita baca adalah firman Allah. An Ali bin Sahl Ar-Ramli annahu qala, Sa'altu Syafi'i anil Quran. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang Al-Quran. Faqala, kalamullah ta'ala. Al-Quran adalah firman Allah. Munazzalun, turun dari Allah. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Qultu faman qala bil makhluk fama huwa indak. Aku bertanya, kalau ada yang berkata Al-Quran itu makhluk, menurut kamu bagaimana? Qala li kafir. Kata Imam Syafi'i, dia kafir. Qala wa qala Syafi'i, ma laqitu ahadan minhum, yakni min asatidatihi, illa qala man qala fil Qur'ani innahu makhluk fahuwa kafir. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah bertemu dengan seorang pun guruku kecuali mereka berkata, siapa yang bilang Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Al-Quran yang dimaksud Al-Quran yang kita baca. Jadi akidah Ahlussunnah bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini adalah kalamullah, sifat Allah, bukan makhluk, menyelisihi Mu'tazilah. Faham? Taib, setelah itu muncul generasi baru namanya Kullabiyah dan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah mengatakan firman Allah itu bukan yang kita baca ini. Allah punya bahasa jiwa.
bahasa jiwa yang tidak ada suaranya, tidak ada bahasanya, tidak ada hurufnya. Adapun Al-Quran hanyalah ungkapan. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Insyaallah hadir atau tidak? Saya kira tadi masih banyak waktu. Qadarullah sudah habis waktu. Tapi demikian saja. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.